Salam sejahtera dan salam patunggilan. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, kali ini kita berjumpa kembali di dalam saat teduh bersama Tuhan. Kita akan mengkhususkan waktu sejenak untuk menghayati akan kehendak Tuhan bagi kita semua. Maka sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, dan saat ini kami rindu untuk menghayati akan firman-Mu. Terangilah hati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan bagi kami semua, umat percaya milik-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kehendak Tuhan nyata bagi kami semua, dan kami mendapatkan tuntunan melalui firman-Mu yang kudus. Amin. Kali ini bagian Alkitab yang menyapa kita terambil dari Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-10. Demikian kesaksian Alkitab di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat dan kekasih-kekasih Tuhan, tentu kita sudah tahu pena. Pena memang dibuat untuk menghasilkan suatu karya. Apakah itu tulisan, apakah itu lukisan, dapat dihasilkan dari sebuah pena. Pertanyaannya adalah, bagaimana pena ini bisa menghasilkan suatu karya? Apakah ketika kita meletakkan pena ini di atas sebuah buku, kemudian pena ini akan menghasilkan karya dengan sendirinya? Tentu tidak. Apakah ketika kita memberikan semangat untuk pena ini, ayo pena, kamu bisa menghasilkan sesuatu. Kemudian pena ini bekerja sendiri dan menghasilkan karya? Juga tidak. Tetapi sebuah pena akan menghasilkan karya ketika dia berada atau dia meletakkan dirinya pada tangan sang pembuat karya. Maka pena itu akan berfungsi menghasilkan tulisan-tulisan, menghasilkan lukisan-lukisan yang dapat menuntun perjalanan manusia, yang dapat menjadi penghiburan bagi manusia, tapi juga dapat menghasilkan karya-karya yang merupakan kritik untuk membangun suatu keadaan kehidupan yang lebih baik lagi. Demikianlah gambaran kehidupan kita manusia. Di dalam Efesus ditegaskan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ini keberadaan kita. Kita ada, kita diciptakan untuk sebuah karya. Apa itu? Perbuatan baik. Tentu karya ini akan dapat terwujud bukan dengan kekuatan dan kesendirian atau kedirian kita. Tetapi karya itu pasti dapat terwujud ketika kita meletakkan diri dan kehidupan kita
pada Sang Pembuat karya yang agung, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu mari kita hasilkan karya-karya yang indah dalam kehidupan ini, dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik di tengah situasi kehidupan yang penuh keprihatinan saat ini. Dan ingatlah, kita akan dapat menghasilkan karya itu ketika kita meletakkan diri kita kepada Sang Pembuat karya yang agung, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu Paulus mengingatkan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.